Halo, assalamualaikum, kembali di video saya. Kali ini ayo kita bahas secara singkat sejarah kedatangan Jepang ke Indonesia. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan, yang dulunya termasuk wilayah Kalimantan Timur. Salah satu alasan Jepang menjajah Indonesia adalah untuk mendapat cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi dan aluminium. Lantas, mengapa bangsa Jepang datang ke Indonesia mendarat pertama kali di Tarakan, Kalimantan Timur, bukan di Batavia atau daerah lainnya? Jepang pertama kali mendarat di Kalimantan karena pada saat itu salah satu kota di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya minyak, dalam jumlah besar adalah Tarakan. Sebelum Jepang menguasai Indonesia pada 1942, Belanda lebih dulu menduduki tanah air sejak abad ke-17. Pada saat itu, Belanda telah menjadikan Tarakan sebagai kota penting karena memiliki 700 sumur minyak, penyulingan minyak, dan lapangan udara. Itulah mengapa pendudukan Jepang pada awalnya dilakukan di daerah Tarakan, bukan di Jawa, karena mereka memang membutuhkan kekayaan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan perang Pasifik. Sebelum datang ke Indonesia, Jepang telah menyusun rencana untuk merebut Tarakan dari tangan Belanda, yang kemudian berujung pada pertempuran, yaitu Pertempuran Tarakan 1942. Pertempuran Tarakan berlangsung sejak 11 sampai 12 Januari 1942 dan dimenangkan oleh pihak Jepang. Keberhasilan Jepang menduduki Tarakan kemudian diikuti dengan didudukinya wilayah-wilayah lainnya. Balikpapan dan Pontianak misalnya masing-masing berhasil dikuasai Jepang tanggal 24 Januari 1942 dan 29 Januari 1942. Berikutnya berturut-turut pada 3 Februari 1942 dan 10 Februari 1942, giliran Samarinda dan Banjarmasin yang direbut Jepang dari Belanda. Setelah menguasai Kalimantan dan Maluku, pasukan Jepang melanjutkan ekspansi ke wilayah Sumatera. Tanggal 14 Februari 1942, Jepang mengerahkan pasukan payung untuk menduduki Sumatera. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Keberhasilan tersebut membuat Jepang semakin bertekad menguasai Jawa. Jepang menduduki wilayah Teluk Banten di Jawa Barat dan Kragan di Jawa Tengah pada awal Maret 1942. Akhirnya Batavia atau Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda direbut pada 5 Maret 1942. Menyusul kemudian Bandung yang diambil alih 2 hari berselang. Belanda yang semakin terdesak terpaksa menyetujui untuk diadakan perundingan. Tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati dekat Subang, Jawa Barat, kedua belah pihak bertemu. Dalam perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Kalijati itu, diputuskan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Selanjutnya dilakukan penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu oleh Tjarda van Starkenborgh-Stackhouwer dan Letnan Jenderal Hendrik Terpoorten yang merupakan komandan angkatan perang Belanda di Jawa, kepada Jenderal Hitoshi Imamura selaku wakil delegasi Jepang. Setelah resmi menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942, Jepang mulai menyusun pemerintahan demi melancarkan pendudukan mereka di Indonesia. Selain itu, Jepang juga melakukan aksi-aksi propaganda demi menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satu propaganda yang Jepang lakukan ialah membentuk gerakan 3A
yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Gerakan 3A dibentuk oleh Jepang, diterapkan untuk membantu usaha peperangan mereka melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Selain gerakan 3A, pemerintah militer Jepang juga menyebarkan berbagai propaganda lainnya, serta kegiatan-kegiatan dan membentuk deretan organisasi yang melibatkan orang-orang Indonesia, seperti Pembela Tanah Air atau PETA, Heiho, Seinen dan Keibodan, Barisan Pelopor, dan masih banyak lagi. Jepang membutuhkan bantuan orang-orang Indonesia untuk menghadapi sekutu di Perang Dunia Kedua. Namun di sisi lain, pada perkembangannya, perlakuan Jepang terhadap rakyat Indonesia justru semakin kejam. Penerapan kerja paksa Romusa dan Jugun Ianfu adalah sedikit contohnya. Selama kurang lebih 3,5 tahun Jepang menjajah Indonesia, banyak kerugian dan kesengsaraan yang ditimbulkan. Semua diarahkan demi kepentingan perang Jepang, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia sangat tersiksa. Begitu pula dengan sumber daya alam yang dikuras habis. Hingga akhirnya pada pertengahan tahun 1945, Jepang menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan akhirnya menyerah kepada sekutu. Situasi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Demikian secara singkat sejarah kedatangan Jepang ke Indonesia. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas Merah.